Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febrianti Wahida Putri yang kali ini akan menjelaskan tentang organik chemistry yang dimana sifat-sifat fisika kimia alkil halida. Sifat-sifat kimia alkil halida itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, titik leleh dan didih tinggi. Logam memiliki titik leleh dan titik didih tinggi karena logam memiliki ikatan antara atomnya berupa ikatan logam yang sangat kuat. Ikatan logam yang kuat ini membutuhkan energi kalor atau panas lebih besar untuk dipecah, sehingga membuat semakin tinggi titik leleh dan titik didihnya tinggi pada logam. Berikut ini adalah contoh berwujudan gas suhu rendah. Yang kedua adalah bersifat polar dan larutan dalam air. Senyawa polar adalah senyawa yang memiliki daerah muatan positif dan negatif yang berbeda. Pengkutuban muatan sebagai hasil ikatan dengan atom seperti nitrogen, oksigen, dan belerang, senyawa polar yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berkaitan tersebut mempunyai nilai keelektronegatifan yang berbeda. Air adalah salah satu contoh polar. Atom oksigen dalam molekul air memiliki elektronegativitas yang lebih daripada atom hidrogen yang terikat secara kovalent, menghasilkan pergeseran dipol di mana ikatan tersebut berbobot positif pada ujung hidrogen. Di mana di sini ada juga contoh senyawa polar yaitu CO2 karbon dioksida, H2 hidrogen, N2 nitrogen, O2 oksigen, CH4 metana. C12 adalah nama sel yang terletak pada kolom C, kolom ketiga dan baris ke-12. PC15 fosfor pantalorida, CO karbon monoksida. Ini adalah contoh polar dan contoh non-polar. Yang ketiga, tidak larut dalam senyawa non-polar. Senyawa non-polar, senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antara elektron dan unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur berikut mempunyai nilai elektronegativitas yang sama atau hampir sama. Ciri-ciri senyawa non-polar dibagi menjadi 2. Yang pertama itu titik larut dalam air dan pelarut polar lain. Yang kedua tidak memiliki kutub dan kutubnya akibat meratanya distribusi elektron. Yang kelima, bereaksi dengan basa kuat membentuk alkena. Alkena atau olefin dalam kimia organik adalah hidrokarbon tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap 2 antara atom karbon. Istilah alkena dan olefin sering digunakan secara bergantian. Lihat bagian tata nama di bawah. Alkena asikli yang paling sederhana yang membentuk suatu ikatan rangkap dan tidak berikatan dengan gugus fungsinya manapun dikenal sebagai monoena. Membentuk suatu deret homolog hidrokarbon dengan rumus umum CnH2n. Alkena memiliki kekurangan 2 atom hidrogen dibandingkan alkana berkait dengan jumlah atom karbon yang sama. Alkena yang paling sederhana adalah etana atau etilina. C2H4 adalah senyawa organik terbesar yang diproduksi oleh skala industri. Senyawa aromatik sering kali juga digambarkan seperti alkena skilik, tetapi struktur dan ciri-ciri mereka berbeda sehingga tidak dianggap sebagai alkena. Alkena yang paling mudah. Yang keenam, selain ester, satu-satunya turunan alkana yang dapat mengalami reaksi
hidrolasi. Ester adalah suatu senyawa turunan dari hidrokarbon alkana. Ester atau nama lainnya alkil alkanota mempunyai gugus fungsi CuO dan rumus umum CnH2nO2. Senyawa ester didapat dengan mudah ditemui seperti buah-buahan, lilin, dan lemak. Kegunaan ester juga sudah banyak dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari karena baunya yang harum, dan sifat-sifat ester itu ada dua, sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis dibagi menjadi 4, lebih polar dan ester tapi kurang polar dibandingkan alkohol. Yang kedua, semakin panjang rantainya semakin tidak larut senyawa ester dalam air. Yang ketiga, ester akan berperan sebagai penerima ion hidrogen tetapi tidak berperan sebagai pemberi ion hidrogen. Yang keempat, lebih mudah menguap dibandingkan asam karboksilat dengan berat molekuler yang sama. Sifat kimia dibagi menjadi 2. Yang pertama, dapat mengalami hidrolisis. Yang kedua, dapat mengalami reaksi penyambunan. Reaksi esterifikasi biasanya dalam suasana asam. Senyawa ester terhidrolisasi membentuk alkohol dan senyawa karboksilat ataupun contoh reaksinya dapat ditulis sebagai ini adalah reaksi tersebut akan terbentuk asam asetat yang mana merupakan salah satu asam karboksilat dan akan membentuk senyawa alkohol yakni etanol. Yang pertama itu dalam kegunaan alkil halida lodorfrom, yang dimana salah satu zat berkhasiat terkenal merupakan antiseptik yang sangat efektif untuk kulit, mana sebagai tinctur iod banyak digunakan sebelum injeksi. Efek sampingnya warna coklatnya dan kadang terjadi dermatitis alergi kulit. Hampir semua kuman patogen termasuk fungsi dan virus dimatikan oleh iodium. Yang kedua, chloroform adalah nama umum untuk triklormetan. Chloroform dikenal karena sering digunakan sebagai bahan pembius, akan tetapi penggunaan sudah dilarang karena telah terbukti dapat merusak liver dan ginjal. Chloroform banyak digunakan sebagai pelarut nonpolar di laboratorium. Rumus dari chloroform itu CH_CL3, kepadatan 149 gram atau cm, massa molar, titik didih, nama LuPaC, titik lebur. Yang ketiga, karbon teraktorida CC14 untuk pelarut dan bahan pemadam api. Tetralometana atau dikenal dengan banyak nama lain adalah senyawa kimia dengan unsur CC4. Senyawa ini banyak digunakan dalam sintesis kimia organik. Dulunya karbon tetraklorida juga digunakan dalam pemadam api dan regenerasi, tetapi sekarang sudah ditinggalkan. Yang keempat, freon. Freon adalah untuk pelarut. Freon adalah salah satu dari beberapa senyawa alfatik sederhana yang digunakan dalam perdagangan dan industri. Freon mengandung senyawa hidrogen, klorida atau bromin. Nama freon adalah sebuah merek dagang terdaftar oleh LIDU, POT dan Neuhaus dan Company. Ini adalah contoh freon. Selanjutnya, oksigen. Di atas adalah contoh oksigen atau oksigen adalah senyawa kimia yang berwujud gas pada suhu kamar.
Gas tidak berwarna dan memiliki rumus kimia CuCl ini digunakan sebagai senjata kimia dalam Perang Dunia Pertama. Senyawa ini juga merupakan reagen yang berharga dalam industri dan dasar sintesis dalam farmasi dan senyawa organik lainnya. Di bawah ada rumus nama ULPC, rumus kimia, dan lain sebagainya. DDT. DDT adalah senyawa kimia, merupakan senyawa yang digunakan untuk mengendalikan populasi serangga umumnya pada iklim panas. Bagaimanapun beberapa serangga menyebabkan sifat resensi terhadap DDT dan dapat diwariskan kepada keturunannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.